Di Bali orang yang melakukan hal seperti itu hilang, bisa mati langsung. Itu dikubur di masyarakat, pertama nanti berhalangnya, setelah dia pingsan, baru dia panggil polisi. Nah, dibawa ke rumah sakit, nah mati itu. Nah, itu fatal. Nah, sesuai dengan tema dari apa yang Bapak kunjungi nanti ya di Desa Kutu, dan Agung akan menjelaskan sedikit saja, to the point saja, bahwa dalam kehidupan di Bali itu selalu mengacu pada unsur arta ya, dharma, arta, kama. Dalam kehidupan kita selalu mengacu pada arta pertama. Hidup memang harus mengejar arta. Tanpa arta kita tidak bisa hidup. Kemudian setelah arta kita kuasai kama. Apa itu kama? Ya, kama itu adalah perbuatan-perbuatan yang tidak kita inginkan di luar nalar kita. Itu kama. Keserakahan itu kama. Kemudian moksa, dharma, arta, kama, moksa. Pertama dharma. Setelah dharma mengejar kebenaran. Setelah dharma itu mengejar arta. Moksa. Setelah akan tua, kita akan meninggal, kita akan kembali ke alam untuk mendapatkan di surga. Dharma, arta, kama, moksa. Itu empat ini harus kita pegang. Itu sebagai filosofi dalam fase agama Hindu kita. Jadi dalam fase itu masing-masing kita harus pegang. Karena berhubungan dengan Trikaya Parisuddha. Trikaya Parisuddha itu adalah merupakan 3 konsep kebenaran dalam agama Hindu. Konsepnya apa? Kemudian kita ingat pada Tuhan, ingat pada alam, ingat pada sesama manusia. Itu harus kita pegang dalam hidup. Itu konsep kita dari agama Hindu. Nah, seperti ini Bapak Ibu lihat, semua mobil di hias dengan janur. Di depannya itu ada kamyang namanya. Di kiri kanan di spionnya itu udah telinga kita yang harus dikasih bunga. Itu suatu tanda bahwa perayaan Hari Raya Tumpok Landep itu semua jenis kendaraan yang terbuat dari besi termasuk kris itu disemayangkan. Di dalam mobil itu di atas dashboard itu ada sesajian, ada daging ayam, ada jajan, ada canang. Nah, itu bagian dari konsep agama Hindu. Di hari yang baik ini, umat Hindu yang memiliki kendaraan, ya umat Hindu saja. Jadi ada juga yang non Hindu, ya hanya pingin mobilnya dihias. Nah, karena di Bali itu merupakan ciri khas orang Bali. Di sinilah uniknya di Bali. Maka itu orang turis-turis senang dia. Ada mobil yang dihias, dia foto. Oh, inilah di Bali. Di bawah negaranya ini unik ini. Nah, karena kamyang itu dihias tuh. Ada warna kuning, warna putih, warna merah. Itu merupakan suatu ciri warna. Ya. Karena kita mengedepankan adalah estetika, ya keindahan. Itu selalu. Di Bali juga setiap hari kita sembahyang ya, mengaturkan sajian. Nah, pagi ini jam 6 itu Beli Agung sudah bangun untuk melakukan bersih-bersih dan sembahyang. Jadi sembahyang di pura keluarga masing-masing ya, dengan rumah kiri kanan. Ya, seharusnya ada biji. Di sini ada biji beras 3 biji. Ya, kemudian 3 biji ditaruh sini, 3 biji ditaruh di tengah-tengah, 3 biji di kiri kanan, kemudian 3 biji di maham. Jadi maham 3 biji. Mengapa kita harus makan beras? Beras yang sudah direndam, bukan beras yang belum direndam. Jadi dia sudah direndam sekian detik, dia akan mengembang, jadi lengket di kulit kita, tanpa diolah, tanpa diusap. Tidak boleh diusap. Setelah ditaruh di sini digidat, itu tidak boleh diusap, kecuali dia jatuh sendiri. Habis sembahyang, itu tandanya bahwa kita setelah melakukan doa. Pagi doa, siang doa, jam 12, sore jam 6. Jadi 6 ke 12, 12 ke 6. Jadi kembali itu rutin kita. 3 hari tumpuk untuk tumbuh-tumbuhan. Mau biara pohon apa, durian, pohon mangga. Jadi agar mangga dan durian dan lain-lain itu tumbuh subur dan berbuah lebat, hasilnya manusia yang menikmati. Boleh dijual, boleh dimakan bersama. Itu tujuan. Kemudian seminggunya lagi datanglah tumpuk pengarak
itu mengarak binatang. Binatang apa yang diarak? Sapi, kerbau, kemudian ayam, bebek, pitik, itu kita arak agar mendapatkan keturunan yang lebih banyak. Hasilnya bisa kita sembelih, bisa kita jual, pelihara yang besar, babi, itu semua. Itu tujuannya. Jadi seminggu begitu silih berganti, datang lagi siklusnya berputar. Nah itu di Bali berhari-hari orang Bali itu selalu menggunakan busana, tidak luput dari busana, tidak luput dari udeng yang dilagung pagi ini, selalu memakai udeng. Ya, karena di desa itu kita ada bunyi gulgul tung tung tung, itu berarti mengingatkan umatnya untuk melakukan doa pagi. Kemudian ada upacara ngaben, warga meninggal tuh ada gulgul lagi, kentongan tiap-tiap fajar. Jadi tung 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 itu 3 kali berturut-turut terus gini, berarti itu ada orang meninggal artinya. Jadi warga datang ke Banjar, ke balai desa, minta informasi siapa yang meninggal, warga siapa yang meninggal, disampaikan kapan upacara ininya, upacara meninggalnya, upacara ngabennya, kalau dia diaben, kapan dikubur, kalau dia dikubur, itu warga harus tahu. Nah dia besoknya baru dia datang ke rumah duka. Masih ada yang bawa bambu, ada yang bawa janur, wanitanya. Itu bahan-bahannya sih sudah disiapkan oleh tuan rumah yang punya hajatan. Kita tinggal datang saja bawa pisau belakang kalau itu sepanjang kita dari kenakanya. Kemudian setelah itu diberikan konsumsi rokok, snack dan sebagainya selama hari hanya ini tiba. Kali orang meninggal di Bali waktunya lama ya, lama sekali. Sekarang meninggal datang ke rumah Kasta Brahmana minta hari baik, mungkin sekarang tidak ada hari baik, datang seminggu lagi, jenazahnya tetap di rumah duka, tidak dikirim waktu dia, tetap di Bali Gede namanya, di tengah ini, tetap selama 1 minggu. Oh tidak berbau. Iya dikasih es Pak, di bawah apa namanya Bali namanya. Di tiap hari diganti, besoknya pagi diganti, sorenya diganti lagi. Jadi dia mencair Pak ya. Begitu sampai hari khas minggunya, baru Sabtu persiapan untuk besoknya hari Minggu akan dikubur atau dibakar. Itu prosesnya, dibuat sajian. Nah itu yang menyebabkan biayanya mahal, konsumsinya. Kalau banternya sih, sajiannya sih kecil dan sedikit biayanya. Misalnya contoh ngaben biasa, ngaben yang tetap dibakar tapi belum mencapai moksa, tetap dibakar, itu biayanya paling murah 50 juta. Paling murah, paling tinggi itu ngaben dengan simbol yang diagung sebut tadi sapi Bali ya, lembu. Itu lebih mahal lagi, 500 juta. Paling Agung bilang. Mengapa? Karena satu, waktunya lama. Ya, lama dari hari H, dari meninggal itu ke hari H bisa sebulan, jenazahnya di rumah duka. Dan sebulan itu warga datang selama belum hari H, tetap warga datang silih berganti, warga dari desa kita, bukan desa orang lain, desa kita. Banjar itu. Satu Banjar beranggotakan 300 hingga 400 anggota, kepala keluarga. Satu Banjar. RT ya, di sana RT, kalau sini Banjar namanya. Lalu kan ya bapak ke rumah yang punya hajatan, dikasih lah pagi dulu datang kopi dulu minimal ya. Ya. Yang meninggal itu ini ekonominya tidak begitu tidak punya ya, miskin itu dibantu oleh Banjar, ada banyak punya kas, karena warga kita itu punya kewajiban dibiayai Pak semua dari H sampai Z ya. Itulah enaknya dalam hidup di desa Banjar yang punya tugas itu Pak ya. Cuma kita nyiapkan konsumsinya. Kalau sama sekali tidak bisa menyiapkan konsumsi, Banjar yang mengeluarkan konsumsi. Nah, itu datang ke rumah nanti bersama anggotanya,
kita bantu ya, bikin petinya juga termasuk. Nah itu satu contoh apa namanya desa kalau patrol ya, desa kalau patrol itu kalau di desa kita hidup selalu dibantu Pak. Dibandingkan kita hidup di kota you I saya kamu di kota beda. Di desa saling saling membantu. Tidak punya sayur, tetangga kita anggap keluarga, ada satu rumah dikasih ini minyak kelapa, ini sayur, ini saya kasih. Berarti mirip-mirip dengan kampung Jawa. Iya, hampir mirip Mas. Ininya saling bantu. Rasa kegotong royongannya lebih kuat di sini, lebih pakem. Makanya kita adakan Bali, tegakkan Bali. Tali silaturahmi tetap berjalan, saling bantu. Tidak ada yang saya punya, saya harus ikut keluarga saya kurang gitu. Kita cocok gitu. Kalau di desa enggak, berbagi di sini, berbagi. Nah itulah uniknya di Bali ya, selama tradisi kita kuat ya, saling membantu. Nah, kemudian yang tidak mampu dengan yang mampu itu Bapak Ibu bisa membedakan ya. Mana yang membedakan yang mampu dilihat dari struktur bangunannya. Kalau bangunannya memang semi permanen ya, yang biasa itu kategori yang ekonominya menengah bawah. Yang miskin misalnya itu bahan bedek semua dari bawah sampai ke atas semua bedek, atapnya dari alang-alang. Kemudian yang mampu ada ukir-ukiran Balinya, itu pura keluarganya diukir dengan polesan warna kuning emas. Kemudian angkul-angkulnya, candi bentarnya itu semua diukir, itu mampu. Oke. Satu lagi Pak. Iya. Kalau rumah Bali itu rata-rata pintunya kecil-kecil. Seandainya itu membeli sesuatu yang besar untuk masuk gitu gimana? Apakah pintu rahasia sendiri? Tidak ada pintu rahasia. Ya. Ada pintu samping namanya Pak. Oh, Ya itu candi utama itu adalah pintu utamanya masuk. Ya. Lewat garase dia selalu punya garase. Pintu. Ya. Pintu belakang juga sama. Tol laut Pak. Ya ini tolnya Bali Mandara ya, jalan layang yang luasnya 13,65 km square ya, dengan membentuk angka 8, lingkar 8 namanya. Ini dibangun selama 4 tahun, dicanangkan 5 tahun, tahun keempat di bulan Oktober sudah jadi. Diresmikan oleh Bapak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Susilo Wibowo. Bertepatan dulu terselenggaranya KTT non-blok tingkat tinggi dunia yang diadakan di Nusa Dua. Kemudian ada jalur khusus sepeda motor yang menghubungkan 3 ruas yaitu Kuta, Sanur, dan Nusa Dua. Begitu pula jalan tol ini. Sebelum dibangun jembatan ini, jalan layang, ini di atas laut ini terdapat hutan bakau. Hutan bakau ini dirampas 3/4% dari luas laut ini. Kemudian sepertiganya dipangkas, yang sepertiganya disisakan karena untuk menahan abrasi. Jadi biar airnya tidak meluap. Setelah itu dibuatlah ini sebagian hutan bakau. Hutan bakau ini memang sudah ada dari dulu. Nama jalan layang ini namanya Bali Mandara. Bali aman, damai, dan sejahtera. Mandara. Kemudian tiang penyangganya ini semua datangkan dari luar negeri. Jadi ada 5 negara yang ikut ambil andil dalam mendirikan jembatan layang. Yang panjang ini terbuat dari baja tulen. Ditahannya mencapai 15 sampai 25 tahun.
Jarak tempuh di sini dengan menempuh kalau lewat jalan layang itu bisa tempuh dalam waktu 15 menit. Kalau jalan biasa bisa tempuh dalam waktu setengah jam, 30 menit. 15 menit lebih cepat lewat jalan layang. Tidak macet. Ya, dulu sebelum dibangun jalan ini memang banyak kemacetan. Ya, belum ada underpass, jalan bawah, flyover itu belum ada. Ini masih macet sekali. Jadi program-program bisa bantu dengan speedboat yang medium untuk ke dermaga. Dan yang di sebelah timur ya, timur sekali itu dermaga kita yang dulu pernah di Bali dikenal tolak reklamasi, ya tolak Teluk Benua, Tanjung Benua. Mengapa banyak masyarakat yang menolak? Karena sebagian besar lahan yang ada di arah timur sebelah baratnya dermaga Pelabuhan Benua Harbor, di sana dulunya laut seperti ini, dan sudah diuruk. Rencana dibangun klub ya, hiburan malam untuk orang-orang asing termasuk juga lokal. Nah kan, tapi bagaimana pemerintah daerah kita sudah menerima duit dari pusat, dari Badan Dunia untuk dibangun, tapi sekarang tidak muncul pembangunannya. Diuruk tetap, cuma belum dibangun. Itu yang di sebelah timur itu bekas urukan tuh, yang tanah-tanah itu tolak reklamasi Tanjung Benua. Tadi kelihatan itu tiang panjangnya itu sampai ke dasar laut. Dikala nanti jam 12 ke atas airnya sudah mulai naik ya, pasang. Jadi tanaman-tanaman yang di bawah itu akan tak kelihatan. Dan juga kelihatan landasan pacu Bandara Ngurah Rai juga kelihatan dari sini yang agak menjorok ke tengah laut ya, di dalam. Di setiap kapal yang landed tinggal landas itu akan kelihatan dia. Bandara Ngurah Rai ada di sebelah barat. Nah itu landasan yang masuk ke dalam ya, agak kelihatan. Kemudian yang patung yang ada di sebelah barat kanan jalan, yang jauh di atas bukit itu namanya Garuda Wisnu Kencana. Ya, patung maskotnya Bali, ya ikonnya Bali. Garuda Wisnu Kencana. Garuda Wisnu Kencana merupakan Dewa Wisnu ya, dengan kendaraannya beliau burung Garuda. Dulunya jadi beliau datang ya melihat keadaan di alam ini, alam semesta ini, bagaimana keadaannya dengan kendaraannya burung Garuda terbang mengelilingi alam semesta. Maka itu Dewa Wisnu sebagai dewa alam semesta, pencipta alam. Terbuat dari bahan tembaga, bukan dari bahan batu ya. Beliau seorang ahli arsiteknya dari Bali, kemudian tamatan ITB Bandung, dengan membuat bahan tembaga ya bersama rekan-rekan satu timnya di Bandung. Bahan bakunya semua datangkan dari Bandung, dibawa ke Bali, kemudian lalu ditempa di Bali, dirakit, jadilah sebuah patung yang terbesar. Itu sekitar 15 hingga 25 meter dari dasar ya, dari batu di tempat kediaman.
Untuknya Garuda Wisnu ini masih sementara dimutilasi ya. Nah sekarang sudah disambung semua jadi. Tapi mutilasinya, hasil mutilasinya tetap juga dipasang dulu. Sekarang ini masih yang sudah rampung pasang juga sebelahnya, sebelah selatan. Jadi mutilasi tetap untuk menarik wisatawan. Ini yang badannya, ini yang tangannya, ini yang kepalanya, itu semua. Ya, perlu juga beliau sampaikan Bapak Ibu semuanya, nanti di tempat kunjungan di Desa Kutu ya, di tempat Paribanjar yang akan disiapkan oleh aparat di sana. Jadi waktu di sana tidak juga banyak, akan Bapak dapat di sana hanya waktu 1 jam kurang lebihnya. Setelah 1 jam nanti sekalian makan siang di daerah Pantai Pandawa atau di lokasi tempat Bapak Ibu mendapatkan pengarahan di sana oleh aparat desa. Nah setelah selesai semuanya baru kita beranjak ke Pantai Pandawanya. Dari lokasi pertemuan menuju ke Pantai Pandawa tidak jauh sekali ya, masih kisaran Desa Kutu juga di sana. Selesai dari sana, pantai sudah, kunjungan sudah, pengarahan juga sudah, makan juga sudah, baru kita menuju ke Mr. Jogger. Tidak kembali ke hotel. Mr. Jogger, pusat toleh-toleh, pabrik kaca-kaca yang sangat unik dan lucu di Kuta tempatnya. Di sana waktu akan ditunjukkan. Nah ini namanya pura ya, pura keluarga itu yang rumah kecil itu. Daerah Uluwatu ini yang kita kunjungi ini semua daerah batu perbukitan batu kapur. Ya dulu harga rumah di sini tanahnya itu murah banget Pak. Tahun 70 ini murah banget tanahnya. Ya, bisa dihitung per jutaan ini, jutaan. Kalau sekarang sudah emang ini. Jadi kenapa? Karena listrik sudah ada, fasilitas pendukungnya sudah masuk. Ya, dulu belum ada. Ya, jadi fasilitasnya belum ada. Makanya orang berpikir lagi 12 kali lipat, muncul kekecewaan. Kenapa enggak saya beli dulu? Sekarang sudah eman. Nah, kalau saya beli dulu dibiarkan, sekarang saya sudah bisa bangun hotel. Gitu. Sekarang investasi asing yang banyak menanamkan modal di sini. Makanya itu pemerintah daerah tingkat 2 Bandung membangun jalan. Karena jalan itu merupakan sarana pelengkap pendukung. Jadi kalau rumahnya ada, hotel ada, jalannya rusak nggak bagus. Nah ini jalan-jalan setapak ini, di sini ada homestay ya Bu ya. Di sana beli-beli. Ya. Kotoran sapi. Kotoran sapi ini sini berguna sekali untuk pupuk kandang. Sapi ya? Bukan sapi warga kita. Ya. Di sini sapi kita di sini di daerah Bukit Batu ini sapinya ini sangat gengsi sekali. Gengsinya makan pakai stocking dia, kena panas. Warnanya putih stockingnya. Pakai stocking dia. Sapi Bali memang gengsinya luar biasa, bukan manusia saja gengsi, tapi sapi di sini gengsi juga. Itu juga dikonsumsi atau dia? Ya dikonsumsi juga, dipelihara juga. Katanya di Bali nggak boleh menyembelih sapi. Ya, bagi yang sebagian untuk kasta Brahmana saja yang tidak boleh. Ya. Boleh untuk kasta kotornya ya sudra. Sudra boleh, Basya boleh. Ya. Brahmana itu tidak boleh tertinggi, karena beliau orang suci. Masa sapi suci makan suci lagi, kan jeruk makan jeruk jadinya.
Itu nggak boleh. Hanya diperuntukkan untuk kasta brahmana ya Bapak Ibu ya, yang tidak boleh makan daging sapi. Iya, Pak. Kita tuh yang di Pantai Pandawa kita cari lagi satu. Ambisi kuda tenaga ayam. Ambisi kuda tenaga ayam. Terus harusnya tenaganya tenaga kuda. Semoto nombak kudune iki. Ya wis kono nek tinggo to. Ameh dadi tuku pijet. Yo orang ini ki nyawangi. Oke, kalau sudah ya Belagung sesuai dengan janji ya, tentunya satu lagu akan Belagung persembahkan buat Bapak Ibu karena sampun warak ya, sampun kenyang. Kenyangnya kenyang Jawa apa Bali nih. Kalau kenyang Bali itu sampun warak namanya. Sampung warak itu Ya, apa? kalau kenyang Jawa tidak boleh dibilang. Belagung juga gadis ya dan pasangannya. Tadi lewat situ. Untuk di Bali sekali cinta seumur hidup ya, hidup dan mati. Iya, nggak boleh double kalau bisa. Kalau bisa. Nggak bisa. Ya. Kalau nggak bisa, monggo asal jangan tahu isi pertama saja. Pak, bis 2 yang belum makan di warung Pantai Pandawa. Siapa yang belum makan? Nah, di bis 2 ada peserta yang belum makan siang. Siapa? Udah semua berarti ya. Siapa? Angkat tangan. Nanti dibelikan di Pantai Pandawa. Pak. Yang Bapak yang belum dapat makan tadi di Pandawa ya di Sakutu, nanti akan makan di Pantai Pandawa. Oke. Ya. Yang belum ya, yang Tadi ngemil Pak, bukan makan. ya yang belum makan, begitu informasi dari panitia disanguni oleh panitia. Naik Pantai Pandawa, uyek-uyek kan. Selamat menikmati uyek itu kan. Ada di sana. Saya cecak beswer, cilok ya, Brit. Nah ini Pantai Pandawanya ya, dua bukit ya, ini dibelah dua, jadi dihimpit tengah-tengahnya. Ya, bukit belah dua. Apakah itu? Apakah itu? Ini kembali ke laptop. Bukit dibelah dua. Susunya ada di sana ya, susunya. Ini bukitnya dibelah dua. Asia. Cigaran ya uyek kan. Belum sampai ke sana Pak, yang merahnya. Ya, ya, rata. Ini dulu ini nyambung Pak. Jalan belum ada. Karena dipecah. Tunggu ini sih Pak. Perlu dijelas. Ini Bali ini. Iya bisa Pak. Habis ini ke Wonogiri lagi. Iya siapa tahu dapat orang Wonogiri. Iya. Dan nama dari Pantai Pandawa ini diambil salah satu nama dari cerita Mahabharata ya, jadi 5 saudaranya Sang Pandu. Jadi ada Arjuna. Ya, seperti yang sampaikan tadi, di sini kan ada satu Arjunanya di Wiswa. Ya. Di Wisitanya nanti ada Mbak siapa itu ada yang cantik sini. Nah. Ada yang cantik sini. Ibu-ibunya, ya bunda ini yang pakai jubah warna biru, siapa namanya? Burin. Ibu siapa? Buwin ya, Buwin jadi Dewi Sitanya. Ya walaupun tua tapi kan Dewi Sitanya masih tetap ajak ya, masih ayu. Terhalang bukit ini ya. Rencana akan dibangun hotel Pak. Ya. Nanti 5 tahun Bapak kesini, mau bulan madu lagi, nginap di sini aja Pak. Ya, bulan madu dengan yang baru Pak.
Iya. Jalannya masih bagus. Kalau di Jawa boleh punya istri 3? Boleh. 4 mulai. Hah? 4 boleh. Kalau di Bali nggak boleh, Pak. 4. Oh, 4 saja maksimal. Tapi harus adil, Pak. Adil ya. Yang penting kan samu tempatnya ada ya 4 berarti ya. Ya. Adil lebih baik satu. Jadi yang satu di rumah, dia di Modogiri, yang satu di Bandung gitu ya. Orang Bali 1. Ya. Tapi selingkuhan banyak di Bali. Payah di Bali. Hah? Oh, di Jawa, Pak. Pak Haji Farmani bilang di Jawa banyak. Sama aja, Pak. Lagi tren Pak, lagi tren. Kalau Jawa nggak boleh loh. Kalau Jawa boleh. Ya, Nagula, Sahadewa, Kunti, Bimasena, Arjuna. Yang ada iwit Pandawa itu. Ya, kita tiba di sini jam 12 tepat. Jadi waktu di sini kondisional saja. Jadi apabila Bapak Ibu cukup kira-kira sejam, dipersilahkan untuk kembali ke busnya. Boleh sewa tenda di depan pantai, ya, menggunakan bebas, tidak terpatok waktu. Ya, sewa tenda, satu tenda mungkin berkisar kurang lebih 20 hingga 50 ribu ya. Untuk berbanyak juga bisa. Sewa tenda di pinggir pantai sambil melihat sumur juga. Tapi untuk bapak-bapaknya harus bawa kacamata kuda juga ya, jangan lupa. Pak, kacamatanya tembus pandang, kok kacamata kuda. Ya kuda yang tembus pandang tapi biar tidak bisa melihat dari batu lapang. Ada Jangan lupa. Ya, bawa sticknya masing-masing. pantai Pandawa sih putih. Bawa sticknya masing-masing. Putih loh. Berarti disebut yang bukit kamu merah, Pak. Bukan. Dia nempel nang kene kok keping kok. Pak, view yang Pandawa itu yang mana tuh yang Pandawanya di sana di atas, yang di atas tadi. mana? Iya. Jadi dari sini juga bisa foto kelihatan ininya Pandawanya. Warna putih itu loh yang Iya, besar tuh. dari atas di bawah ini kelihatan.